وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah senang sekali kita pada sore hari ini dapat kembali lagi di program Tanya Jawab seputar Ramadan. Tentunya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini ke hari ke-18 Ramadan insyaallah taala menuju malam ke-19 ya insyaallah taala 1446 Hijriah. Allah masih memberikan kita nikmat dan rezeki yang begitu besar sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih diberikan nyawa untuk hidup di muka bumi Allah ini, dan alhamdulillah tentunya di bulan Ramadan yang mulia ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah. Dan salah satu ibadah kecil yang bisa kita lakukan pada hari ini ialah mungkin pemirsa Asil TV dengan salah satu yang menonton tayangan-tayangan yang bermanfaat, yaitu untuk sebagai mempelajari ilmu. Nah, ataupun kajian-kajian kecil dalam rangka tentunya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan ataupun seputar fikih terkait fenomena yang ada di bulan Ramadan. Nah, tentunya untuk menjawab itu kita harus bertanya kepada para ahli ilmu, kepada guru-guru kita, kepada para asatiz. Dan alhamdulillah di program Tanya Jawab Ramadan ini kita seperti biasanya dihadiri dan ditemani oleh guru-guru kita, para asatizah kita yang siap insyaallah untuk memberikan nasihat, memberikan jawaban dari setiap pertanyaan kaum muslimin dan muslimat, khususnya pemirsa Asil TV yang menyaksikan dari Sabang sampai Merauke di seluruh bumi Nusantara ini. Dan tentunya salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang kita lakukan ini termasuk salah satu juga ikhtiar kita dalam ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, bagaimana caranya kita bisa menjadi umat beliau yang Masya Allah, yang berharap kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya karena itu insyaallah kami dalam waktu 60 menit ke depan lebih kurangnya akan menemani antum dan antuna. Dan yang bagi ingin bergabung secara interaktif juga dipersilakan nanti bisa melalui line telepon interaktif di 081175500606 atau juga bisa melalui pesan singkat dan WA di nomor yang sama yang tertera di layar televisi antum dan antuna, dan juga di kolom komentar ataupun pesan di media sosial dari Asil TV. Baik, insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita kembali. Alhamdulillah Allah kembali memberi kemudahan yang begitu besar sehingga pada sore hari ini kita ditemani guru kita Al-Ustadz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair, kaifa hal? Alhamdulillah khair Ustadz, hayakallah. Gimana Ramadan Ustadz, insyaAllah Ustadz? Alhamdulillah Ustadz ya, Masya Allah. Allah beri kemudahan. Tentunya kita juga senantiasa mendoakan semoga Ustadz diberikan kemudahan, kelancaran Ustadz ya. Di bulan Ramadan ini setiap aktivitas maupun segala urusan, dan tentunya amal ibadah juga menjadi amal ibadah yang terima Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya untuk antum-antuna pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah yang menyaksikan maupun yang mendengarkan, semoga di Ramadan tahun ini antum dan antuna menjadi pribadi yang lebih baik. Kita semuanya antum-antuna bisa beribadah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan semoga di Ramadan ini kita bisa lulus dalam artian kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa sesuai yang diperintahkan Allah, dan juga kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mengamalkan sunnah lebih baik, dan kita juga bisa mendapatkan salah satu fadilah yang selalu kita incar di setiap Ramadan, yaitu terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ataupun menerima panggilan telepon dari seluruh pemirsa Asil TV, seperti biasanya kita sangat-sangat butuh nasihat dan kita sangat butuh diingatkan terus, makanya dan salah satu yang terus kita lakukan dan upayakan adalah bertanya ke ahli ilmu dan meminta nasihat kepada para ahli ilmu, kepada guru-guru kita, kepada para ustadz kita. Nah, dalam hal ini kembali kita minta muqaddimah kepada guru kita
Ustadz Jeffrey Halim, LCM Hafizullah Ta'ala, untuk nasihatnya, dan kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita sampai di Ramadan yang ke-18 di hari ini. Ya, semuanya adalah rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah waktu cepat berlalu. Kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Dan tentu suri tauladan kita dalam hal ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, sosok yang karena kita bersyahadat karenanya, dan kita mengakui mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis ya, menerangkan bagaimana beliau ketika memasuki 10 malam terakhir daripada Ramadan ini. Karena kita sekarang di hari yang ke-18, di malam nanti adalah malam yang ke-19. Artinya 2-3 malam lagi kita akan memasuki malam-malam yang paling baik, bahkan terbaik sepanjang zaman. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah ketika Allah mengatakan walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Ulama tafsir mengatakan sebagian maksudnya adalah dan demi 10 malam terakhir daripada Ramadan. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan akan kemuliaan makhluk tersebut. Nah, kita akan menyongsong 10 malam terakhir daripada Ramadan, dan dia adalah 10 malam terbaik sepanjang zaman. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah kita dalam hal ini. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir daripada Ramadan ini. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk beribadah di 10 malam terakhir daripada Ramadan melebihi kesungguhan beliau di malam-malam yang sebelumnya. Ya, di sini para ulama mengomentari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah kuantitas daripada ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pada awalnya mungkin beliau salat contohnya 8 rakaat, ya, maka di 10 malam terakhir beliau akan menambah jumlah bilangannya. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah beliau memanjangkan rakaatnya, ya, bukan menambah jumlah bilangan rakaat, tetapi adalah memanjangkan rakaat salatnya. Jadi jumlahnya sama, cuman beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat salatnya. Ini di antara penafsiran para ulama terkait hadis ini. Nah, di sini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan semangat beliau, meningkatkan kesungguhan beliau untuk beribadah di 10 malam terakhir ini. Tujuannya adalah jelas agar beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang disebutkan dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Yang mana ketika seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar, ibadah apa saja, maka ibadah tersebut lebih baik daripada ibadah 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya di situ. Nah, semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah ini adalah untuk mendapatkan malam tersebut. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukannya. Ya, beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, taharraw. Ya, carilah malam Lailatul Qadar tersebut di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW mengerucutkan lagi daripada 10 malam itu menjadi malam-malam yang ganjil. Nabi SAW mengatakan, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir minal witri min Ramadan. Ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua untuk bisa meraih keutamaan dan kemuliaan di malam tersebut dengan menghidupkan malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang itu hanya kita perlu mencarinya di 10 malam ataupun di malam-malam yang ganjil saja. Nabi SAW tidak memerintahkan kita, para pemirsa, untuk mencarinya itu di sepanjang tahun gitu. Maksudnya 360 hari, tidak gitu. Hanya di 10 hari. Bahkan Nabi kerucutkan lagi menjadi 5 hari saja, 5 malam saja, di malam-malam yang ganjil. Ya, bukan berarti di malam-malam yang genap tidak ada kemungkinan, cuman kemungkinan di malam yang ganjil itu lebih besar. Nah, ini yang membuat Nabi SAW meningkatkan kuantitas ibadah beliau SAW, meningkatkan semangat beliau untuk beribadah agar mendapatkan malam yang mulia tersebut. Nah, tentu kita umatnya, ya, yang mengaku mencintai Nabi SAW, kita wajib untuk mengikuti beliau SAW. Tentu kita, ya, harus lebih bersemangat. Karena kita sudah berada di hampir masuk ke garis finish ini. Ya, maka kalau seandainya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak Ramadan yang pertama sampai sekarang, yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan semangat itu. Jangan sampai kendor gitu. Ya, kalau kita merasa di luar daripada jalurnya, mungkin kita banyak melalaikan, sekarang bergerak untuk masuk, berusaha. Jangan sampai kita tidak mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Ya, karena Nabi SAW sudah mencontohkan kepada kita, bahkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika masuk 10 malam terakhir itu beliau ahya al-lail, beliau menghidupkan malam. Ya, ada yang mengatakan maksudnya adalah menghidupkan sepanjang malam beliau tidak tidur, atau waktu beliau tidur di malam itu sedikit gitu. Dan begadangnya beliau SAW adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, membaca Al-Qur'an, berzikir. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah wa aiqadha ahla, beliau membangunkan keluarganya. Ya, jadi bukan beliau saja yang beribadah sendiri, tapi beliau juga membangunkan keluarganya, istrinya, bahkan anaknya, menantunya. Ya, dan beliau membangunkan mereka adalah untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemuliaan itu tidak hanya beliau dapatkan, tapi juga keluarganya. Ya, ini menjadi pelajaran kepada kita sebagai kepala keluarga, untuk juga mengajak keluarga kita, istri dan anak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di momen-momen spesial ini. Ya, kemudian juga disebutkan dalam hadis tersebut wasyadda al-mi'dzar. Nabi SAW juga mengencangkan ikat sarungnya. Artinya adalah Nabi, dikatakan oleh para ulama, ini merupakan kiasan bahwa Nabi SAW menjauhkan dirinya daripada istri-istrinya agar beliau bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaannya para pemirsa, kalaulah Nabi SAW saja melakukan hal itu dengan segala keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang beliau miliki, dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang semuanya, bahkan beliau adalah seorang yang maksum daripada perbuatan-perbuatan dosa, melakukan hal itu, apalagi kita. Ini adalah kesempatan emas untuk kita bisa meraih kemuliaan. Ya, makanya harus ada persiapan ya secara mental untuk kita bisa menghadapi 10 malam terakhir itu.
kita tidak hanya mengadakan fisik, tapi juga mental kita, agar semangat kita ini mengalahkan kelelahan, kecapean kita beraktivitas di siang hari. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu. Agar nanti ketika di 10 malam terakhir itu kita betul-betul sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejar keutamaan itu. Karena Nabi SAW tadi mencontohkannya kepada kita. Bagaimana beliau SAW semangat beribadah untuk mendapatkan keutamaan di malam tersebut. Karena dalam hadis yang lain, ketika beliau SAW menerangkan tentang keutamaan Ramadan, ya, di situ beliau SAW mengatakan, lillahi lailah khairun min alfi syahr. Ya, padanya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam, yang mana satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan Nabi mengatakan, man hurima khaira faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut, dia tidak mampu memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, maka dia sudah terhalangi daripada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini hadis dalam Sunan Nasai dan hadis yang sahih. Jangan sampai karena kelalaian kita, ya, karena kecerobohan kita, sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan untuk bisa beribadah di 10 malam terakhir, terutama di malam Lailatul Qadar. Maka yang diperlukan adalah perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa itu mengasingkan kita daripada taufik Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita daripada pertolongan Allah. Bertaubatlah kepada Allah, raihlah maghfirahnya daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita masuk di 10 malam ini, kita benar-benar ditolong dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di dalamnya. Kemudian yang kedua, banyaklah berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur, bertemu dengannya dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga kita bisa memaksimalkan beribadah di malam tersebut. Mungkin ini untuk tausiah singkat daripada saya pribadi, ini untuk saya dan untuk semuanya, agar kita termotivasi memaksimalkan setiap detik Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz, tentunya atas nasihat di awal ini, Masya Allah sangat tentunya menyemangati kita semua untuk lebih semangat lagi dalam menggapai malam-malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah pertemukan kita seluruhnya, antum dan antuna, pemirsa Hasil TV, dan kita juga semuanya dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, izin Ustaz kita bacakan satu persatu pesan yang sudah masuk. Tapi terlebih dahulu, bagi pemirsa Hasil TV yang ingin berpartisipasi langsung bersama kami, bisa melalui line telepon interaktif di nomor 0811 755 0606. Saya ulangi, di 0811 755 0606. Baik, sepertinya sudah ada satu telepon yang masuk. Izin Ustaz? Iya, silakan. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ibu, dengan siapa dan di mana Ibu? Dengan hamba Allah dari Nusa Tenggara Barat. Dari Nusa Tenggara Barat, Bu? Iya, iya. Baik, Masya Allah Ibu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Ibu, pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin bertanya tentang kodok puasa bagi yang meninggal dunia di bulan Ramadan Pak Ustaz. Misalnya seorang meninggal di bulan Ramadan, 15 Ramadan, karena sakitnya yang biasa-biasa saja. Apakah keluarganya itu membayar kodok sejumlah 15 hari atau tetap 1 bulan ya Pak Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Ustaz, tentang makmum yang salah di dalam salat tarawih begitu. Seharusnya duduk tasawuf akhir, tapi sebagian makmum itu ada yang berdiri kembali gitu Pak Ustaz. Apakah dianjurkan sujud sahwi begitu Pak Ustaz? Demikian Pak Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu dari Nusa Tenggara Barat ya. Semoga Allah jaga beliau, keluarganya kita semua. Ada 2 pertanyaan daripada beliau. Hafizahullah. Yang pertama tentang masalah membayar qada puasa ya.
Nah, ini adalah sesuatu kewajiban ya kepada orang yang memiliki hutang puasa untuk mengqadha hutangnya. Nah, kalau seandainya seseorang tersebut yang punya hutang itu meninggal dunia, maka memang kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa ketika dia masih hidup. Nah, jadi contoh dia hidup sampai 15 Ramadan, kemudian dia meninggal. Ya, dari hari pertama sampai hari ke-15 dia tidak berpuasa, mungkin karena sakit, ada sebab yang lain. Ya, maka keluarganya harus membayar qadanya 15 hari itu saja. Karena ketika dia meninggal, tentu yang 15 hari ke depan itu tidak terhitung sebagai kewajiban kepadanya. Ya, jadi dihitung ibu berapa lamanya dia tidak berpuasa, ya, apakah memang 15 hari full karena sakit atau sebab-sebab yang lain, dan dia tidak sempat untuk membayar qadanya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, memang yang menjadi kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya. Kalau ibunya yang melakukan hal itu, maka anaknya akan menggantikannya. Karena dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang wanita, yang mana ibunya ini mempunyai hutang. Ya, maka Nabi mengatakan iya, dan hutangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih wajib untuk dibayar. Nah, ya, jadi dihitung daripada dia tidak berpuasa sampai dia meninggal. Nah, setelah dia meninggal, setelah itu tidak dihitung lagi harinya. Itu saya katakan tadi, kalau dia hidup sampai 15 hari puasa, kalau seandainya memang 15 hari itu dia tidak berpuasa karena sakit dan uzur-uzur yang lain yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, maka yang akan mengqadanya adalah ahli warisnya. Nah, tapi kalau seandainya mungkin tidak 15 hari, ya mungkin dia berpuasa di hari pertama sampai seminggu pertama, seminggu kedua dia tidak berpuasa karena sakit, berarti yang dibayar itu seminggu yang kedua saja. Sedangkan yang berikutnya setelah dia meninggal itu tidak dihitung. Karena sejatinya ketika seseorang sudah meninggal, maka gugurlah kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya. Nah, cuman ini kenapa wajib dibayar? Karena ini hutang. Karena dia melakukannya ketika dia masih hidup dan ada udzur untuk tidak bisa berpuasa. Nah, itu. Baik, kemudian yang kedua tentang masalah makmum yang salah ya di dalam sholat ya. Sejatinya ketika kita sholat berjamaah, kita mengikuti imam gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itu yang dihitung adalah imamnya, bukan makmumnya. Nah, gitu ya. Jadi bukan kesalahan-kesalahan saja, tapi semua hal yang berkaitan dengan sholat itu yang menanggungnya adalah imam. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Makanya kalau seandainya kita makmum tersalah, ya mungkin kita jauh daripada tempat imam, sehingga kita tidak tahu ini sudah duduk atau tidak, ini rakaat keberapa. Kemudian kita ketika tasyahud yang pertama itu kita berdiri. Maka kalau kita tahu hal itu dan kita melihat orang-orang tidak melakukannya, berarti orang tasyahud, maka kita cukup dengan kembali kepada posisi semula, itu duduk. Dan tidak perlu untuk menggantinya atau sujud sahwi di akhir sholat. Ya, ini kalau kita sholat berjamaah ya, tapi kalau kita sholat sendirian jelas kita yang menanggungnya. Tapi kalau sholat berjamaah itu adalah imam. Jadi kita sujud sahwi itu kalau imam salah. Kalau kita salah, maka kita kembali kepada posisi yang semula. Oke. Nah, gitu. Baik, mungkin demikian Ibu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam wa a'lam bishawab. Tip, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu kita tadi yang sudah menelpon. Dan tentunya tapi masih ada yang ingin ditanyakan Ustaz terkait tadi kodok tadi. Tapi insya Allah mungkin setelah ada satu penelpon yang masuk Ustaz, izin Ustaz. Nanti kita akan ulangi kembali. Baik, langsung saja kita sapa pemirsa yang sudah menelpon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, dengan siapa dan di mana Bapak? Pak Idris di Palu, Sulawesi Tengah. Masya Allah di Palu ya Bapak. Masya Allah, hayakallah. Silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustadz. Makasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Semoga Ustaz dan keluarga seluruh kru TV Asil TV ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Ingin bertanya nih Pak Ustaz. Ini menyangkut iktikaf di masjid ini, apa harus selepas isya itu
langsung sudah di situ, ataukah boleh mulai dari tengah malam kita masuk masjid dan niat iktikafnya? Yang kedua, menyangkut tarawih nih Pak Ustadz, kalau di kampung-kampung kita kan jarang bisa didapatkan imam-imam yang bacaannya ya sesuai dengan yang sering kita dengar dalam hadis-hadis bagaimana harus pelan. Yang kita dapati ya buru-buru semuanya Pak Ustadz. Bolehkah kita misalnya keluar dan melanjutkan di rumah atau bagaimana nih? Itu yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tadi. Baik, terima kasih kepada Bapak Idris ya di Palu. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua. Ada 2 pertanyaan daripada beliau. Hafizahullah, yang pertama tentang masalah etikaf gitu ya. Etikaf adalah salah satu ikhtiar daripada kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ini merupakan sunnah yang telah dicontoh oleh Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di tahun beliau wafat, beliau SAW bahkan beriktikaf 20 malam yang terakhir gitu, bukannya 10 saja. Nah, kita punya 2 pilihan sebenarnya untuk etikaf ini. Apakah kita beriktikaf daripada malam yang ke-21 mulai terhitungnya sampai terakhir, berarti kita ambil 10 malam atau 9, atau kita iktikafnya sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya adalah kita bisa beriktikaf hanya di malam hari saja. Jadi ini tergantung kepada niatnya Pak. Jadi kalau Bapak iktikafnya niat 10 hari, maka masuknya adalah di malam 21 sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib Bapak sudah berada di masjid untuk beriktikaf dengan niat mengambil 10 malam terakhir. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka selama 10 malam itu Bapak harus fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab-adabnya, tidak boleh meninggalkan masjid, tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat melalaikan, ya. Senantiasa mengisi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau niat kita tidak seperti itu, contoh kita hanya di malam hari saja. Sedangkan di siangnya, pagi dan siang sampai sore kita beraktivitas seperti biasa, maka tergantung kepada niat. Ini dikatakan dalam hadis Nabi SAW secara umum, innamal amalu bin niat. Nah, jadi tergantung kepada niatnya. Kalau Bapak ambil yang pertama, berarti memang harus 10 malam. Tapi kalau saatnya tidak, tergantung kepada niatnya. Bisa jadi mungkin tidak sepanjang malam, mungkin hanya setengah malam, sepertiga malam. Ya, tergantung kepada niatnya. Jadi iktikaf itu tidak ada durasi maksimalnya, juga tidak ada durasi minimalnya. Tergantung kepada masing-masing kita. Jadi kalau kita sudah berniat, maka amalan tersebut sesuai dengan niat. Nah, itu. Baik, kemudian yang kedua tentang masalah bacaan imam yang terburu-buru, ya tentu ini merupakan menjadi sebuah hal yang harus diperbaiki, ya, karena sejatinya imam dan juga Al-Quran itu ketika dibaca adalah untuk ditadabburi isi kandungannya. Kita tidak akan mungkin bisa menghayati isi Al-Quran kecuali dengan bacaan-bacaan yang pelan. Kita bisa berusaha untuk memahaminya, dan ini merupakan ikhtiar kita untuk bisa khusyuk dalam ibadah sholat. Nah, mungkin yang pertama Pak, usulannya adalah mungkin dicarikan orang yang layak untuk menjadi imam. Karena kan di dalam Islam, dalam hadis juga ada kriteria seorang itu layak menjadi imam. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, aqra'ukum li kitabillah, menjadi imam itu adalah orang yang paling baik bacaannya. Apakah secara bacaan ataupun secara pengamalannya. Kalau dia bisa menggabungkan kedua-duanya itu lebih utama. Nah, kalau bacaannya terburu-buru berarti tidak terbaik berarti. Nah, itu mungkin dicari yang terbaik yang di situ gitu. Ya, itu solusinya. Bukan kita justru malah keluar kemudian kita sholat sendirian gitu ya. Makanya kita berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat yang di situ bagaimana sebenarnya tujuan imam itu ditunjuk adalah untuk mengimami masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan tenang ketika melaksanakan sholat berjamaah. Karena ini merupakan salah satu bentuk bagaimana Islam ini sangat memperhatikan tentang masalah persatuan dan kesatuan. Nah, makanya ditunjuk satu imam agar kita bisa sholat berjamaah, sholat bersama-sama gitu. Kalau seandainya ada kendala-kendala di dalamnya, maka harus dibicarakan. Terutama di sini yang berperan adalah orang-orang yang berilmu di situ. Ya, siapa yang layak untuk menjadi imam. Ya, tidak harus bacaannya bagus, tetapi minimal bacaannya sesuai dengan standar yang sudah ada.
Sebab kalau terburu-buru bukan malah menimbulkan ketenangan, tapi malah nanti kegaduhan. Kita akan susah untuk mengikuti gerakan imam, kita tidak nyaman mendengarnya, ya. Maka mungkin di situ Pak, usulan saya bermusyawarat ahli ilmu yang ada di situ, kemudian ditunjuk seseorang yang memang layak untuk menjadi imam, ya, karena dia punya kelayakan sesuai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidaklah muluk-muluk. Yang terpenting adalah bacaannya bisa didengar dengan nyaman. Ya, karena memang imam itu sangat perlu. Ya, karena sholat berjamaah tidak akan dapat ditunaikan kecuali dengan adanya imam. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Masya Allah sangat jelas sekali ya dari Ustaz. Semoga Bapak yang sudah bertanya juga mendapatkan jawabannya, dan kita semua para pemirsa Sil TV mendapatkan faedah dan juga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil masih menunggu telepon yang masuk di line telepon 0811755606, kita akan membacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui WA. Izin Ustaz. Ya, silakan. Oke, sebenarnya sudah ada satu telepon baru yang masuk. Bagaimana? Sudah ada telepon? Oke. Baik, kita coba sapa kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak dengan siapa dan di mana, Bapak? Halo, Bapak. Halo, Bapak, apakah bisa mendengar suara kami? Halo. Halo. Iya, halo Bapak, dengan siapa dan di mana? Apakah bisa mendengar suara kami? Halo. Halo. Ya. Halo, Bapak dengan siapa dan di mana? Bapak mungkin bisa dijarakkan dari TV? Oke, sepertinya terputus ya. Ya, mohon maaf Ustadz, mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan. Tapi afwan Ustadz, terkait tadi Ustadz, terkait kodok puasa orang yang meninggal Ustadz. Ini Ustadz, caranya apa kita membayarnya dengan berpuasa juga di luar bulan Ramadan, atau bisa membayar? Nah, bagaimana Ustadz? Kalau kondisinya orang tua udah lama meninggal, mungkin kita juga di saat itu belum berilmu, maksudnya belum punya ilmunya, belum pernah belajar, belum paham agama, dan kita nggak tahu berapa lama sudah puasanya tertinggal atau tidak dilakukan karena kondisi sakit parah gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Dia kalau sakitnya memang menahun ya, berat gitu ya, yang mungkin diapakan oleh dokter diperkirakan tidak akan sembuh ya, maka orang-orang seperti ini afdolnya dia membayar fidyah. Tetapi kalau sakitnya sakit yang biasa yang mungkin dalam beberapa waktu akan sembuh ya, maka memang kalau kita mengatakan mengqadha ya harus mengganti. Harus mengganti. Nah, kalau orang tua kita adalah renta, yang artinya dia tidak akan mungkin mampu berpuasa, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu memang kalaupun seandainya nanti dia keluar daripada Ramadan, contohnya dia tak akan seperti itu, ya maka afdalnya kita membayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia tidak seperti itu, mungkin karena dia sakit, karena dia safar gitu ya, kemudian qadarallahu ma syaa fa'al, beliaunya meninggal dunia, sedangkan hutang puasa masih ada, nah itu yang harus kita menggantinya, mengqadha'nya. Nah, kalau kita tidak tahu karena sudah lama, minimal kita tahu perkiraan kita berapa gitu aja. Nah, itu walaupun kita tidak tahu secara pasti ya. Ya, dia ada dua masalah nih. Apakah kita memang tidak tahu karena banyaknya, atau kita tidak tahu pasti karena memang tidak tahu sama sekali jumlah bilangannya. Ada juga orang tidak tahu pasti karena terlalu banyak meninggalkannya, sudah bertahun-tahun, sehingga dia baru mengaji, baru tahu gitu. Nah, di sini tentu yang dibebankan kepada dia adalah sebatas yang dia tahu saja. Berapa? Ya. Nah, kalau saat ini contoh lah kita katakan 5 atau 6, maka diambil 6. Bilangan yang paling besar untuk ihtiyat sebenarnya. Itu aja. Ya, karena memang kalau qadha ya itu mengganti. Kecuali kalau seandainya memang orang tua kita dalam keadaan memang tidak mampu sama sekali. Nah, dalam keadaan seperti itu
kalaupun dia hidup, ya, dia tidak akan mampu juga berpuasa. Maka kita boleh membayar fidyah untuk dia sebenarnya. Tapi kalau seandainya dia masih sehat, kemudian tiba-tiba di Ramadan dia sakit beberapa hari, ya 2-3 hari, atau dia safar sehingga tidak berpuasa, wa qaddarallahu ma syafa'a, keluar Ramadan belum lagi sempat membayarnya, dia sudah meninggal. Nah, ini yang kita wajib untuk mengqadanya. Ya, dan kita tidak boleh untuk membayar fidyah. Karena fidyah ini wallahu a'lam saya tahu itu khusus kepada orang yang memang tidak mampu sama sekali berpuasa. Sama sekali itu maksudnya adalah dia akan seperti itu gitu. Beda kalau dia sakitnya ringan, dia akan sembuh. Ya, gitu. Kalau kita katakan tua, tentu ini sakit yang ada tetap ada dan tidak akan sembuh-sembuh gitu. Nah, itu. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, jazakallah khair Ustaz, masyaallah atas jawabannya, dan tentunya semoga ini juga menjadi ilmu lagi bagi kita yang baru mendengar ataupun kaum muslimin dan muslimat pemirsa Hasil TV yang mempunyai permasalahan ataupun persoalan yang sama. Ustaz, izin saya bacakan pertanyaan kembali Ustaz yang sudah masuk. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, batas waktu sholat tarawih sampai jam berapa Ustaz? Fadhol. Ya. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah jaga beliau dan kita semua. Batas sholat tarawih ya, itu sama dengan batas sholat subuh ya. Karena memang sholat tarawih ini mulai daripada setelah Isya kita sholat sampai nanti menjelang subuh. Cuman kalau seandainya kita awali dengan tidur, ya berarti semula mengatakan itu sholat tahajud, bukan sholat tarawih biasa gitu. Tapi kalau seandainya kita tidak awali dengan tidur, maka itu adalah sholat tarawih yang biasa. Nah, kita sebenarnya bisa menggabungkan di antara keduanya. Kalau seandainya kita merasa kita akan bangun nanti di sepertiga malam, kemudian kita sanggup untuk sholat berjamaah, maka baiknya kita tunda sholat tarawihnya untuk qiyamul lailnya. Tapi kalau seandainya kita merasa mungkin tidak akan bangun, kemudian kita mungkin kecapean dan seterusnya, maka kita mengambil keutamaan untuk sholat di awal malam. Nah, memang untuk sholat tarawih secara khusus ya, memang dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam, ini dikatakan para ulama, ini hadis khusus kepada orang sholat tarawih yang berjamaah. Nah, ketika seseorang sholat bersama imam dan dia selesai dengan selesainya imam, artinya dia tidak keluar sebelum imam selesai, maka keutamaannya adalah ditulis bagi dia sholat sepanjang malam. Nah, di sini para ulama menyimpulkan bahwasanya sholat tarawih itu afdolnya berjamaah untuk mendapatkan keutamaan tadi. Karena kalau tidak berjamaah, maka keutamaan tadi tidak dapat. Karena Nabi mengatakan man shalla ma'al imam, berarti sholat berjamaah ya. Maka kalau kita bisa pastikan untuk kita sholat di akhir malam berjamaah, kemudian kita menamakan itu dengan salat tarawih dan salat malam, ya tidak ada masalah, sah-sah saja. Karena dalil secara umum mengatakan salatul lail mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada jumlah maksimal ya untuk salat malam itu. Dan tarawih termasuk di antara salat malam karena dilaksanakan pada malam hari. Itu, dan batas minimalnya adalah 2 rakaat. Sedangkan maksimalnya itu tidak ada. Kalau kita lihat kepada keumuman daripada hadis itu. Cuman kan kalau kita perhatikan ada hadis-hadis yang lebih khusus. Maka kalau kita baca usul fikih, kalau kita menemukan dalil yang khusus dan umum, maka kita harus lebih mengutamakan yang khusus berbanding yang umum gitu. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Masyaallah, barakallahu fik. Sepertinya sudah ada satu lagi penelpon Ustaz yang masuk. Mari kita coba jawab terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ibu dengan siapa dan di mana Ibu? Masih dari Ibu yang ada di Nusa Tenggara Barat, Ustaz. Ya, ada pertanyaan tambahan Ibu, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih tentang orang yang meninggal dunia Pak Ustaz.
Saya yang ini Pak Ustadz tentang zakat fitrahnya. Misalnya kalau seseorang itu meninggal di hari terakhir bulan Ramadan atau di malam 1 Syawal, apakah kita wajib membayar zakat fitrahnya Ustadz? Kemudian tentang bayi yang lahir di pagi hari misalnya jam 7 Pak Ustadz sebelum Idul Fitri, itu dibayarkan zakat fitrahnya juga ya Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah dan yang akan disampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya, ya, penanya yang tadi daripada Nusa Tenggara Barat. Semoga Allah jaga Ibu dan keluarga. Jawabannya wajib membayar zakat fitrahnya. Ya, kalau dia meninggal di puasa yang terakhir ataupun di malam 1 Syawal. Ya, artinya ketika itu memang masih dalam keadaan Ramadan, ya, maka ketika itu dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Sama juga dengan anak, ya, yang lahir, ya, di waktu di pagi hari, ya. Soalnya kalau kita perhatikan di situ terjadi khilaf di antara para ulama, ya, apakah membayar atau tidak, ya, tetapi untuk lebih menjaga, ya, baiknya kita membayar zakat fitrahnya, ya, kecuali kalau seandainya dia memang lahirnya, ya, atau meninggalnya di bulan Syawal gitu, itu jelas, ya. Mungkin demikian Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dan memang zakat ini adalah kewajiban bagi individu, ya, terutama zakat fitrah, ya, bagi yang mampu untuk mengeluarkannya. Maka bagi kita yang diamanahkan, terutama para orang tua, untuk memperhatikan hal-hal seperti ini, karena fungsi daripada zakat itu adalah untuk mensucikan harta, ya, dan juga mensucikan orang-orang yang berpuasa daripada kelalaian-kelalaian yang kita lakukan selama kita berpuasa. Baik, demikian Ibu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan semoga bagi Ibu yang dari Nusa Tenggara Barat mendapatkan jawabannya, dan kita semua pemirsa Hasil TV juga mendapatkan faidah dan juga ilmu untuk kita terapkan. Baik, Masya Allah, masih ada satu telepon yang masuk Ustaz, izin. Ya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu, waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana Ibu? Ya, Ibu dari mana Ibu? Dari Lampung, Pak. Dari Lampung. Baik, silakan Ibu, pertanyaannya kepada Ya. Ustaz. Pertanyaannya gini Pak Ustadz. Ya. Mau tanya sama Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Begini Pak Ustadz. Waktu sekarang kan bulan Ramadan Pak Ustadz. Jadi rencana kita kan mau umrah di bulan Ramadan gitu Pak. Jadi tapi kita meninggalkan suami, minta izin sama suami. Apa kita boleh pergi umrah Ramadan, bulan Ramadan, meninggalkan suami tapi izin dari suami? Ya. Tetapi ada yang bilang katanya lebih baik kita mengurus suami daripada umrah katanya. Menjaga suami katanya. Tapi kita udah ada izin dari suami untuk pergi umrah di bulan Ramadan. Gimana itu Pak Ustadz? Ya, itu saja pertanyaan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf Ibu, untuk lengkapi pertanyaannya, apakah berangkat umrohnya bersama mahram apa bukan? Iya, sama travel itu Pak Ustadz. Mohon maaf, ada pendamping mahramnya Bu? Anak atau saudara kandungnya? Oh, enggak, sendiri Pak Ustadz. Baik, nanti akan dijawab langsung sama Ustadz Ibu ya. Ya, baik Ibu, nanti insya Allah langsung dijawab sama Ustadz. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Ibu di Kota Lampung, ya, yang sudah berinteraksi bersama kita di sore hari ini. Semoga Allah jaga beliau, keluarganya kita semua. Yang pertama, memang benar Ibu katakan, kewajiban istri itu adalah berkhidmat melayani suami. Ya, karena memang kalau kita ingin melihat kedudukan seorang istri, apakah dia di surga ataupun neraka, lihat bagaimana dia melayani suaminya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tentang hal itu. Ya.
Nah, dalam hal ibu mengerjakan umroh, ya kalau kita lihat secara hukum saja, artinya ketika kita berbakti kepada suami itu hukumnya wajib, sedangkan umroh hukumnya sunat gitu ya. Maka kita harus lebih mengedepankan yang wajib berbanding sunat. Cuman kalau seandainya suami mengizinkan ya untuk kita pergi umroh, ada hal lain yang perlu kita pahami bahwasanya umroh itu adalah safar. Dalam Islam, Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang wanita tidak boleh bersafar ya kecuali dengan mahramnya. Di sini yang mungkin menjadi kendala bahwasanya ketika seorang wanita berangkat umroh yang itu memakan waktu berhari-hari ya untuk pulang dan pergi, maka dia butuh kepada mahram yang mendampinginya. Mahram itu adalah laki-laki yang diharamkan untuk dia menikahinya. Nah, mahram yang pertama adalah suaminya. Ya, kemudian juga nanti ayahnya, kemudian mungkin abangnya. Nah, kalau seandainya ibu tidak punya mahram, ya, kemudian juga sekalipun diizinkan oleh suami, maka secara hukum tetap tidak boleh untuk berangkat. Ya, karena keberadaan mahram itu sesuatu yang sangat harus ketika seorang wanita berangkat safar. Ini ibu terlepas daripada mungkin sebagian mengatakan bahwasanya ada namanya mahram titipan. Mungkin maksudnya adalah mungkin juga ada wanita-wanita yang seperti ibu yang pergi tanpa mahram, kemudian mereka dititipkan bersama mereka gitu. Jadi mereka mahramnya bersama-sama. Itu sudah jelas keluar daripada jalur mahram yang sebenarnya. Ya, karena yang jadi mahram itu jelas dia adalah laki-laki, tidak boleh wanita. Itu. Ya, terlepas daripada mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, mungkin akal-akalan dan seterusnya, tapi agama tidak bisa diakal-akali. Memang seperti itu hukumnya. Ya, maka sekalipun suami mengizinkan, bisa jadi dia tidak tahu dengan hukum yang seperti itu. Ya, maka kalau saran saya dalam keadaan seperti ini, yang pertama mungkin kalau ibu ingin berangkat umroh juga, carikan mahramnya. Mungkin bisa jadi abangnya, abang ibu ataupun adiknya. Ya, atau kalau seandainya memang seperti itu ada biaya, baik dengan suami perginya. Ya, agar kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada pelanggaran syariat kita lakukan di situ. Ya, ini terlepas daripada banyaknya mungkin ya komentar-komentar dan juga fatwa-fatwa yang lain ya. Yang kita perhatikan juga dia mengatakan di Saudi sekarang tidak lagi hanya tentang masalah mahram contohnya. Ya, mungkin itu peraturan di negaranya, tapi kalau di Islam itu tidak akan berubah sampai hari kiamat seperti itu keadaannya. Ini wujud daripada bagaimana Islam ini menjaga harkat martabat daripada seorang wanita dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada padanya. Makanya Nabi SAW mengatakan itu bahkan 1400 tahun yang lalu, bahwasanya tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahramnya, illa ma'adhi mahram. Itu hadis yang sahih. Dan ini hadis tidak lekang dengan waktu dan zaman. Ya, kalau seandainya di zaman Nabi mengatakan hal itu, yang mungkin ya kemungkaran dan hal-hal yang negatif itu tidak seperti sekarang ini gitu. Tapi Nabi sudah mengatakan hal itu, apalagi zaman sekarang. Seorang wanita perlu ditemani dalam melakukan perjalanannya dengan segala gangguan-gangguan yang mungkin akan datang kepadanya. Nah, dengan adanya mahram, kita akan menjaganya. Ya, mungkin demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Baiknya kalau banyak rezeki, dua-duanya pergi gitu. Kalaupun tidak tahun ini, mungkin bisa ditabung dulu sampai nanti ada rezeki untuk pergi bersama-sama. Ya, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Insyaallah, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz, masyaallah atas jawabannya Ustaz. Sangat jelas sekali pemirsa Hasil TV. Alhamdulillah, semoga ini juga menjadi jawaban bagi ibu yang sudah bertanya, dan semoga ibu juga diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan solusi terbaik seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik Ustaz, masih sambil menunggu salah satu penelpon, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di perumahan kami ada perlombaan untuk anak-anak dalam rangka memperingati nuzul Quran, di mana hadiahnya diminta dari sumbangan dari rumah ke rumah. Kami sudah tahu ini tidak boleh diikuti karena sama halnya dengan judi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kami tidak memberikan sumbangan dan anak-anak kami mengikuti perlombaan tersebut? Hal ini boleh atau tidak Ustaz?
Mohon pencerahannya, jazakallah khair dari Ummu Sadik di Pekanbaru. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ummu Sodik di Kota Pekanbaru. Semoga Allah jaga beliau dan kita semuanya. Yang pertama jelas saya tidak ada perayaan untuk nuzul Quran gitu ya. Karena memang nuzul Al-Quran adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu terjadinya di malam Lailatul Qadar. Ya, bukan di 17 Ramadan seperti yang dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Karena ayat mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalimat inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya, itu kata ganti ketiga, hu itu adalah kembali kepada Al-Quran. Dan ulama sepakat mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir. Sedangkan 17 Ramadan itu bukan termasuk di antaranya. Nah, ini yang pertama gitu. Jadi yang kita ini kan bukan masalah nuzulnya, karena nuzul itu nyata ada gitu sejarahnya. Cuman merayakannya ini sesuatu yang harus kita sampaikan bahwasanya tidak ada dalam Islam perayaan-perayaan seperti itu. Karena Nabi memang tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukannya. Baik, kemudian tentang masalah dalam rangka menyemarakkan, seperti itu biasanya bahasanya, ya, makanya dibuat kegiatan-kegiatan Islami ya untuk memotivasi generasi yang sekarang agar bisa cinta akan Al-Quran. Maka dibuatlah musabaqah tilawatul Quran ataupun hifzil Quran gitu ya. Cuma memang kalau seandainya peserta ya dibebani dengan uang ya, ataupun masyarakat lah sekitar dibebani dengan uang, berinfak namanya. Kalau seandainya uang itu digunakan untuk membeli hadiah, jelas tidak boleh. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang lain, ya seperti mungkin makan dan minumnya, peserta dan yang lainnya, bukan untuk hadiah, insya Allah masih dalam kadar yang diperbolehkan. Tapi bukan di momen nuzul Qur'annya. Nah gitu. Nah ini. Tapi kalau seandainya kita sudah memastikan bahwasanya kita menyumbang itu, sumbangan itu memang digunakan untuk sebagian untuk hadiah, sebagian untuk operasional. Nah, kalau kita tahu seperti itu, memang tidak ada donaturnya, maka ke arah yang tidak boleh itu lebih besar. Tapi kalau seandainya ada seorang donatur yang mendanai penyelenggaraan tersebut, dia sendiri, uang daripada dia semuanya, maka itu tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi kalau seandainya itu dipungut daripada masyarakat, walaupun tidak semuanya untuk hadiah, tapi ada untuk operasionalnya, untuk hadiahnya, maka kita tidak juga bisa memastikan mana yang untuk operasional, mana yang untuk hadiahnya gitu. Kan kita tidak mungkin ketika memberikan sumbangan, kita katakan ini untuk operasional ya, bukan untuk hadiah. Kan tidak mungkin seperti itu. Nah, maka sebenarnya momen seperti itu bagus ya untuk anak-anak, memotivasi mereka. Cuma mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki secara syar'i. Ya, karena kalau sudah dilombakan berarti ada yang untung, ada yang rugi. Nah, untung dan rugi ini kalau spekulasinya sangat tinggi itu perginya kepada judi. Nah, itu mungkin yang harus kita pahami. Jadi kita bukan anti dengan hal-hal seperti itu, bukan. Ini harus kita dudukkan gitu. Sebagian mengatakan oh ini anti untuk mengadakan musabaqah lah, inilah bukan. Cuman kita harus mengemasnya secara syar'i agar apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan sesuatu yang mungkin labelnya Islami tetapi isinya tidak, daripada A sampai Z-nya. Itu harus kita pahami ya. Itu sangat bagus sebenarnya, adalah program yang sangat positif ya, terutama untuk membangun generasi yang cinta Al-Quran ya, begitu bahasa-bahasanya, tapi juga harus dikemas dalam bentuk yang syar'i. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, jazakallah jazakallah khair Ustaz. Dan tentunya itu menjawab pertanyaan dari Ummu Sadik tadi di Pekanbaru, semoga menjawab pertanyaannya. Dan juga bagi kita semua, pemirsa Sil TV rahimani rahimakumullah, juga mendapatkan faidah dan bisa mengambil ibrah serta menerapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fik. Baik Ustaz, izin Ustaz, sambil menunggu, mungkin ada penelpon terakhir, gimana? Belum ada? Baik, tidak ada penelpon. Jadi insya Allah untuk pertanyaan terakhir Ustaz, izin Ustaz, saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tiap orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar walaupun dia tidak tahu kalau malam itu turunnya malam Lailatul Qadar? Syukran Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah jaga beliau kita semua. Jawabannya iya. Karena tidak harus tahu untuk seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya tahu atau tidak tahu,
Ketika dia beribadah di malam itu bertepatan dengan malam itu, maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. Tidak harus dia tahu gitu. Ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang sebagian kita lebih sibuk dengan tanda-tandanya daripada beribadah di malam itu. Sehingga kita kadang-kadang terluputkan daripada hal-hal yang lebih penting daripada itu. Sehingga kita kadang-kadang tidak sempat untuk baca Quran. Kemudian juga durasi kita sholat malam itu singkat karena kita sibuk dengan melihat ke langit ini terqadar apa tidak gitu kan. Jadi tahu dan tidak tahunya seseorang itu bukan syarat untuk seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, sebatas dia beribadah di malam tersebut, ibadah apa saja. Ya, maka ibadahnya tersebut khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini yang harus kita kejar. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan semangat yang luar biasa, fokus yang luar biasa, adalah dalam rangka untuk mendapatkan satu malam itu saja. Itu. Dan memang kalau kita perhatikan, Nabi tidak pernah menyebutkan secara detail tentang ciri-cirinya. Hanya sebagian daripada sahabat yang menyebutkan tanda-tanda malam tersebut gitu ya. Mungkin kalau kita kecil dahulu banyak hal-hal yang aneh yang disebutkan ya, karena itu malam Qadar. Sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis tidak seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kita beribadah di malam itu. Kita memaksimalkan fokus untuk beribadah di 10 malam itu. Kalau kita fokus beribadah di 10 malam itu, mau genap, mau ganjil, ya, maka kita pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan kalau sebatas kita disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kita menjaga salat Isya saja berjamaah, ya, kemudian salat subuh berjamaah, kita sudah dipastikan dapat malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak mengisi dengan amalan-amalan sunat yang lainnya. Karena disebut dalam hadis, seseorang yang salat Isya berjamaah seperti dia salat setengah malam. Kalau dia salat Isya dan subuh berjamaah, seperti dia menghidupkan 10 malam. Itu. Jadi, kalaupun seandainya kita adalah orang yang lemah untuk amalan sunat, tentu kita hanya mengejar 2 ini saja, insya Allah kita mendapatkannya. Apalagi kalau sebatas salat tarawih yang setelah Isya ya, tentu kita pasti bisa melakukannya. Nah, itu makanya saya katakan sangat rugi ketika seseorang tidak mendapatkannya. Dengan segala kemudahan, dimanapun dia berada, mau mudik, mau tidak, gitu kan. Yang terpenting adalah kemauan untuk kita bisa beribadah, terutama di 10 malam terakhir ini. Kalau kita betul-betul memaksimalkan tenaga dan fokus untuk beribadah dimanapun kita berada, kita pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ya, karena memang ini menunjukkan tentang bagaimana fikihnya Imam Syafi'i itu. Karena memang amalan-amalan wajib itu lebih diutamakan berbanding amalan sunat. So, maksud saya adalah sebatas kita untuk sholat tarawih itu pasti kita mampu untuk melakukannya dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Cukup kita menjaga, bukan berarti kita itu saja, bukan. Mungkin kita merasakan kecapean dan seterusnya sehingga kita tidak mampu menghidupkan yang lain gitu ya. Cukup kita menjaga 2 itu saja, itu sudah dikatakan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sedangkan itu pun kita tidak bisa. Sedangkan di hari-hari yang lainnya kita sholat Isya, subuh berjamaah. Itu mungkin demikian. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustazuna. Alhamdulillah, Masya Allah, menjawab pertanyaan terakhir tadi, jawaban dari Ustaz, Masya Allah, dan sekaligus menjadi penyemangat kita ya. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan kata Ustaz tadi, menurut para salah satu ulama, hanya dengan sholat Isya, Masya Allah. Tapi masa kita hanya sampai sholat Isya kan, apalagi ini generasi muda kaum muslimin dan muslimat, masa kalah sama bapak-bapak ini, Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi mari sama-sama kita semangat untuk menyemangati 10 hari terakhir Ramadan ini, dan terutama seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Jeffrey Halim Al-Sim Hafizahullah Ta'ala, dan nasihat-nasihatnya mari kita maksimalkan, dan semoga kita berdoa terus sama Allah, kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung program hari ini, dan alhamdulillah tentunya beberapa pertanyaan sudah terjawab, namun kami mohon maaf masih ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu, jadi kami mohon maaf, dan semoga di lain kesempatan bisa dikirim kembali, dan insya Allah ta'ala jika ada kesempatan Allah mudahkan kita akan jawab kembali tentunya dengan guru-guru kita, para ustadz, para asatidz yang ada di Kota Pekanbaru, hafizakumullah. Baik, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan kembali penutup singkat dan nasihat dan pengingat kembali agar kita makin kuat
agar kita makin kokoh di bulan Ramadan ini untuk terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan tentu kami minta kembali nasihatnya kepada Ustadz Jeffrey Halim Al-Syam Hafizullah Ta'ala. Tafadhol Ustazuna. Ya, yang terpenting bagi kita adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Agar Allah berikan kemudahan kepada kita, karena doa ini merupakan senjatanya orang beriman. Dan kita meyakini bahwasanya apapun kemudahan yang kita dapatkan dalam beribadah kepada Allah, termasuk dalam rangka untuk kita menyongsong 10 malam terakhir ini, itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah taufik dan hidayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kuat, zat yang maha segala-galanya, agar kita diberikan kemudahan. Maka sering kita baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu, berilah aku pertolongan untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan berilah aku pertolongan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu, ya Allah. Sehingga nanti ketika di hari hanya di 10 malam terakhir itu kita benar-benar mendapatkan kekuatan ekstra untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keterbatasan ilmu dan fisik yang ada pada kita. Makanya seperti yang kita katakan tadi, azam itu perlu, azam yang kuat, bahwasanya saya bisa dan kita bisa untuk melakukannya, ya. Mungkin demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita bisa senantiasa menjadi hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk di antara orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ihtisab mengharapkan pahala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mungkin demikian, wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Alhamdulillah atas ilmu yang diberikan sore hari ini. Semoga Ustaz sehat selalu, Ustaz. Amin. Keluarga juga sehat. Allah mudahkan, Allah beri kelancaran, Ustaz, ya, dan makin berkah ilmunya, dan kami semua bisa mengambil faidah. Barakallahu fikum. Amin, barakallahu fikum. Dan tentunya bagi pemirsa Asil TV rahimani rahimakumullah, jazakumullah khair. Terima kasih semua atas perhatian dan atensi antum antuna yang menyaksikan program tayangan kami pada hari ini. Sampai ketemu insyaallah taala kalau Allah mudahkan di perjumpaan berikutnya, tentunya di program tanya jawab seputar Ramadan. Sekian dari kami, saya Rahmat Al-Fatih mewakili segenap kru dan tim yang bertugas pada hari ini. Jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan kekurangan datang dari diri kami pribadi. Barakallahu fikum. Kami tutup dulu perjumpaan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini.
Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.